Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir pikap terjepit kabin setelah menghantam pohon di Desa Banyurejo, Magelang. Pesilat remaja di Karanganyar tewas karena organ vitalnya mengalami trauma berat akibat dipukul dan ditendang berulang-ulang kali oleh pelaku. Para buruh berunjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Semarang menuntut kenaikan upah tahun 2024 sebesar 15%. Kepolisian Resor Karanganyar mengungkap hasil autopsi jasad pelajar Wildan Ahmad yang tewas dalam latihan silat hari Minggu lalu. Dari hasil autopsi, pelajar SMP negeri itu tewas karena sejumlah organ vitalnya mengalami trauma berat akibat terkena pukulan berulang-ulang kali. Proses autopsi terhadap jasad pelajar SMP Wildan Ahmad yang tewas dalam latihan silat Minggu lalu sudah usai. Kapolres Karanganyar mengatakan pelajar SMP itu meninggal karena sejumlah organ vitalnya mengalami trauma akibat pukulan berulang-ulang yang dilakukan 5 pelaku. Otopsi sudah keluar, adapun yang menjadi penyebab dari meninggalnya korban atas nama W ini adalah trauma dari dipukul yang mengakibatkan terjadinya luka di organ-organ vital, salah satunya pankreas, ginjal, terus hatinya. Motifnya ini karena korban diminta untuk bisa menghadirkan peserta didik yang baru. Di saat apa yang diminta tidak bisa dihadirkan, akhirnya mereka melakukan tindakan yang dikatakan itu adalah salah satu tradisi. Nah, ini yang saya pesankan, hilangkan tradisi-tradisi tersebut. Pemukulan dilakukan para pelaku lantaran korban tidak membawa 4 anggota baru untuk bergabung ikut latihan silat. Sebelumnya polisi telah menetapkan 5 tersangka. 3 di antara pelaku masih di bawah umur sehingga ditahan terpisah dengan 2 tersangka lain yang sudah dewasa. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Remaja berusia 14 tahun itu, Wildan Ahmad, meninggal dunia ketika mengikuti latihan silat di halaman sekolah SDN 2 Cangakan, Karanganyar. Korban mengalami pukulan dan tendangan bertubi-tubi sebagai hukuman karena gagal membawa anggota baru bergabung latihan silat. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Para buruh se-Kabupaten Semarang berunjuk rasa ke kantor DPRD menuntut kenaikan upah minimum kabupaten tahun 2024 mendatang. Para buruh menuntut kenaikan upah sebesar 15%. Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran atau Gempur berunjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Semarang Rabu siang. Para buruh beraudiensi dengan Komisi D menuntut kenaikan upah. Para buruh mendesak agar penetapan UMK Jawa Tengah tahun 2023 mengabaikan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jika penjabat Gubernur Jawa Tengah menetapkan upah minimum tidak memenuhi harapan para buruh, maka aksi lebih besar akan digelar lagi. Dari KSPN, kalau gubernur masih tetap, PJ gubernur ya, masih tetap menggunakan PP 51, maka kami akan aksi total, all out lah. Usulan kenaikan upah buruh menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Semarang tidak mudah dipenuhi. Para buruh menuntut kenaikan upah sebesar 15%, sementara usulan kenaikan UMK Kabupaten Semarang tahun 2024 sebesar 4,08%. Pekerja yang tergabung dalam Gempur itu kan mengusulkan beberapa poin. Nah, tentunya kenaikannya 15%. Nah, tentu ini dari pihak DPR tadi akan mendukung aspirasi dari teman-teman kerja. Nah, kita nanti besok kan mau ketemu Bupati.
Ya, Pak Bupati nanti kan akan menerima usulan dari teman-teman. Meski demikian, para buruh tetap berharap pada keberpihakan DPRD untuk memperjuangkan upah layak bagi para buruh. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Harga gula pasir di pasar tradisional Sragen naik. Imbasnya omset para pedagang menurun karena sepinya pembeli. Sejak 1 bulan terakhir, harga gula pasir di Pasar Bunder Sragen naik secara bertahap. Saat ini harga gula pasir mencapai Rp17.000 per kilogram. Naiknya harga gula diduga karena mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga membuat pedagang di Pasar Bunder tak berani menambah stok karena takut omset turun. Harga gula naik nggak? Iya mas, naik mas. Sejak kapan Mbak? Oh udah 1 bulan mas naik. Dari berapa sekarang sampai berapa Mbak? Dari harga kemarin 13,5, 14.000, sekarang jadi 17.000 mas. Mbak, karena gula naik ini mengurangi stok atau menambah stok? Ya mengurangi stok mas, takutnya nanti kalau naik lagi. Nah, ini kayaknya mau naik lagi kan mau Natal mas, sama Tahun Baru. Terus lagi kan mau puasa itu pasti naik lagi. Kenaikan harga gula berdampak ke pelaku usaha wedangan. Mereka tak berani menaikkan harga gula atau mengurangi jumlah gula untuk minuman yang dijual. Pedagang tidak mau kehilangan para pelanggan. Dikurangi gulanya atau harganya dinaikkan? Kalau dikurangi gulanya otomatis kan pembelinya kan pasti komplain Pak. Jadi ya mau dinaikkan pembeli ya malah lari. Selain gula pasir, harga cabai juga masih tinggi. Cabai rawit merah dijual seharga Rp90.000 per kilogram. Para pedagang pasrah dengan keadaan. Mereka berharap pemerintah dapat menstabilkan harga gula pasir dan komoditas lainnya. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Jelang pemilu 2024, Polda Jawa Tengah gencarkan tilang elektronik dengan Etledron. Etledron diterbangkan di kawasan rawan gangguan lalu lintas untuk mempermudah melakukan tilang dan memburu pelanggar lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah bersama Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Semarang kembali melakukan sosialisasi tilang elektronik dengan Etledron di kawasan Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang. Etledron memiliki jangkauan yang lebih luas terhadap pelanggar yang tidak terdeteksi melalui etle statis dan etle handheld. Kelebihan Etledron yang bisa menangkap pelanggaran lalu lintas dari sudut 360 derajat sehingga diharapkan segala pelanggaran dapat ditindak. Menghadapi pemilu 2024, Ditlantas Polda Jawa Tengah menyiapkan tambahan 5 unit drone untuk selanjutnya didistribusikan ke sejumlah wilayah rawan gangguan lalu lintas. Penegakan hukum yang kita lakukan dalam Satlantas ini adalah penegakan hukum secara digital. Sehingga Etledron ini adalah salah satu upaya Ditlantas untuk melakukan penegakan hukum secara digital yang nantinya akan berimbas kepada pengguna jalan yang aman dan tertib yang nantinya akan membuat pemilu kondusif. Dari uji coba kali ini, drone terbang selama kurang lebih 15 menit. Terdapat 15 pelanggaran yang terdeteksi, yang didominasi pelanggaran sabuk keselamatan pengendara roda 4, penggunaan helm, dan kelengkapan kendaraan roda 2. Etledron dinilai dapat membantu dalam penegakan hukum maupun penindakan pelanggaran di wilayah Kabupaten Semarang, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran. Pelatihan hari ini juga kami sambut hangat karena dengan Etledron yang kami lihat ini sangat berdampak besar untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Polres, masyarakat Kabupaten Semarang, baik itu pengendara R2 maupun pengendara R4. Hingga saat ini Satlantas Kepolisian Resor Semarang telah mengirimkan 300 hingga 400 pelanggaran ke pengadilan. Hal ini membuktikan kesadaran lalu lintas di Kabupaten Semarang perlu ditingkatkan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.